Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tugas yaitu evaluasi kinerja sistem logistik rumah sakit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yapri Jonathan, NIM 1082730. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jelaskan mengapa stok out rate untuk obat kategori V harus 0%, sementara untuk kategori N diperbolehkan 5%. Berikan argumentasi dari sisi keselamatan pasien dan biaya. Kategori V harus 0%. Dari sisi keselamatan pasien, ketersediaan obat vital dapat menyebabkan keterlambatan penanganan pasien. Sebab itu rumah sakit harus menjamin pelayanan terutama pada UGD, ICU dan ruang operasi. Dari sisi biaya, menyimpan stok obat membutuhkan biaya lebih besar. Rumah sakit tetap harus menjaga stoknya agar selalu tersedia. Kalau stok kosong dampaknya sangat besar terhadap keselamatan pasien. Kategori N diperbolehkan 5%. Dari sisi keselamatan pasien, kekosongan obat kategori N umumnya tidak mengancam nyawa pasien. Terus dokter masih bisa ganti obat dengan obat lain yang memiliki efek serupa. Kalau dari sisi biaya, menyimpan terlalu banyak dapat meningkatkan biaya penyimpanan, risiko obat kedaluarsa. Soal luar rumah sakit, ABC memiliki data tahunan. Total di 1000 obat keluar, 12 M, rata-rata persediaan 1,5 M, nilai obat kedaluarsa 180 JT, nilai total pembelian 13 M, dari 500 item yang disakop nama ditimpan 6 item sesuai. Hitunglah ITR waste ratio, akurasi stok, inventory turn ratio ITR. Rumus ITR, nilai di 1000 dibagi rata-rata persediaan. Jadi ITR, 12 dibagi 1,5 M, jadi hasilnya 8 kali per tahun. Weightage. Rumus waste ratio, nilai obat kadaluarsa dibagi total pembelian dikali 100%. Rumus waste ratio sama dengan 180 juta dibagi 13 M dikali 100%, hasilnya 1,38. Akurasi stok. Rumus akurasi stok item sesuai dibagi total item dikali 100%. Akurasi stok 460 dibagi 500 dikali 100%. Hasilnya 92%. Soal 3. Target rumah sakit ITAR minimal 10 kali. Aktual ITAR sama dengan 6 kali. Sebutkan 3 kemungkinan penyebab dan 2 rekomendasi perbaikan. 3 kemungkinan penyebab. 1. Overstock. Rumah sakit membeli obat terlalu banyak dibandingkan kebutuhan aktual sehingga persediaan menumpuk. 2. Perencanaan kebutuhan kurang akurat. Forecast penggunaan obat tidak sesuai dengan pola penyakit dan kunjungan pasien. 3. Banyak obat slow moving. Terdapat banyak item yang jarang digunakan sehingga perputaran stok menjadi lambat. 2 rekomendasi perbaikan. 1. Melakukan analisis APBCV. Memprioritaskan pengadaan berdasarkan nilai investasi dan tingkat kritis obat. 2. Memperbaiki forecasting. Menggunakan data konsumsi historis dan tren penyakit untuk menentukan jumlah pemesanan yang lebih tepat. Soal 4. Anda adalah kepala instalasi farmasi rumah sakit. Dalam rapat bulanan, diketahui waste ratio meningkat dari 1,2% menjadi 4,5% dalam 3 bulan terakhir. Buatlah rencana tindakan minimal 5 langkah untuk menurunkan waste ratio. 1. Audit obat kedaluarsa. Identifikasi obat yang paling banyak menyebabkan peningkatan waste ratio. 2. Evaluasi pola pengadaan. Meninjau kembali jumlah dan frekuensi pemesanan obat yang berpotensi overstock. 3. Terapkan FIFO first buyer first out. Memastikan obat dengan masa kedaluarsa terdekat digunakan terlebih dahulu. 4. Monitoring stok secara berkala. Melakukan pengecekan suhu mingguan untuk item yang bernilai tinggi dan berisiko kedaluarsa. 5. Redistribusi stok. Memindahkan obat yang jarang digunakan ke unit atau cabang rumah sakit lain yang membutuhkan. 6. Perbaikan forecasting. Menyesuaikan perencanaan kebutuhan berdasarkan tren penggunaan aktual. 7. Evaluasi supplier. Mengutamakan pemasok yang dapat menyediakan obat dengan masa kedaluarsa yang lebih panjang. Target perbaikan. Menurunkan waste ratio menjadi 2%. Mengurangi jumlah obat kedaluarsa. Meningkatkan efisiensi biaya persediaan farmasi. Menjaga ketersediaan obat tanpa terjadi overstock. Terima kasih.